Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Ini adalah video pertama saya di channel Belajar QA. Channel ini saya buat supaya banyak orang dapat belajar mengenai QA secara gratis. Dan saya harap channel ini dapat bermanfaat dan bisa memberikan sedikit pengetahuan ke teman-teman ya. Oh ya, disclaimer. Di sini kita belajar bareng-bareng dan saya hanya sharing tentang pengalaman saya sebagai QA dan pengetahuan tentang QA yang saya miliki, karena saya sadar mungkin dari teman-teman semua ada yang lebih expert di bidang QA daripada saya. Oke, perkenalkan, nama saya adalah Ahmad Ubaidillah. Teman-teman boleh panggil saya Ahmad atau Ubed. Saat ini saya bekerja sebagai QA engineer di salah satu company yang ada di Australia. Oke, video kali ini akan membahas tentang apa itu QA dan mengapa menjadi QA. Apa itu QA? QA adalah singkatan dari Quality Assurance, yang kalau kita artikan secara harfiah, quality artinya kualitas, assurance artinya jaminan. Jadi Quality Assurance artinya adalah jaminan kualitas. Seperti halnya dengan Healthy Assurance. Healthy artinya kesehatan, assurance artinya jaminan. Jadi Healthy Assurance artinya jaminan kesehatan. Nah, kalau definisi QA itu gimana sih? QA atau jaminan kualitas yaitu sebuah tindakan yang bertujuan untuk memastikan produk sudah sesuai dengan standar dan ketetapan yang berlaku. Tapi tindakan ini dimulai dari awal sampai akhir, yaitu dari mulai perencanaan pembuatan suatu produk, proses pembuatan suatu produk, sampai pengujian suatu produk tersebut. Nah, tujuan lain dari tindakan ini selain memastikan sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan adalah supaya kita bisa menjaga dan memperbaiki kualitas produk tersebut. Oke, sebagai contoh, ketika ada seorang guru yang ingin mengajar di sebuah kelas, nah guru itu akan membuat silabus mengenai pelajaran yang akan diajarkan. Kemudian dia akan memilih metode apa sih yang cocok untuk diterapkan di pengajarannya, dan kemudian guru memberikan kita tugas dan juga ujian dengan tujuan kita akan mendapatkan nilai yang sesuai dengan KKM, kriteria ketuntasan minimal, atau bahkan melebihi KKM. Jadi misalnya untuk bahasa Indonesia KKM-nya adalah 70 sampai 80. Nah, guru itu mentarget murid-muridnya supaya bisa dapat nilai segitu dengan silabus yang ditetapkan, dengan metode pelajaran yang dia sudah tetapkan sebelumnya, dan dia memaintenance proses tersebut dengan adanya tugas-tugas yang dikasihkan ke murid, dengan tujuan teman-teman atau murid-murid semua itu bisa mendapatkan nilai standar KKM, misalnya 70-80, atau dengan harapan bisa melebihi KKM, misalnya 90-100. Nah, kalau teman-teman lihat di sini lowongan untuk jadi QA itu sebenarnya banyak ya sekarang. Mungkin kalau teman-teman tanya bagaimana sih prospeknya jadi QA ke depan itu, sekarang banyak sekali perusahaan yang membuka lowongan sebagai QA. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir udah belajar mengenai QA tapi nantinya susah dapat kerja ya, tapi itu biasanya tergantung pada skill dan keberuntungan teman-teman semua. Jadi perusahaan tuh biasanya pasti akan memilih kandidat yang mempunyai skill dan pengalaman yang baik. Tapi untuk awalnya kalian bisa belajar untuk memahami dulu tentang QA dan mulai membuat portfolio kalian sendiri sebagai bekal kalian untuk melamar kerja. Nah, pertanyaannya selanjutnya adalah mengapa harus ada QA? Nah, QA digunakan untuk mencegah adanya penyimpangan atau tidak kesesuaian dalam proses pembuatan suatu produk dengan standar yang sudah ditetapkan. Jadi misalnya standar ketetapannya adalah A,
kita nggak boleh membuat produk tersebut nanti outputnya menjadi B. Jadi kita harus membuat make sure itu sudah sesuai dengan standar dan ketetapan. Jadi itulah mengapa QA harus ada untuk memonitoring hal tersebut supaya produk tersebut sesuai dengan standar yang sudah ada. Nah, apakah bisa tes itu dilakukan oleh developer saja? Bisa, tapi hal itu akan subjektif biasanya. Seperti halnya kalau kita masak ya, biasanya kita akan bilang masakan kita itu enak ya, meskipun kadang itu keasinan atau terlalu hambar, tapi kita akan memberikan toleransi atas kekurangan tersebut. Jadi kita bilang ini enak kok gitu. Nah, hal itu nggak diperbolehkan. Makanya kita butuh orang yang lain yang netral untuk mencicipi dan mengomentari masakan kita apakah sudah sesuai standar apa belum. Nah, dalam lomba MasterChef nggak cukup kan pesertanya mencicipi makanannya sendiri atau masakannya sendiri, bahkan juri diwajibkan untuk mencicipi masakan tersebut untuk memberikan nilai bahwasanya ini sudah sesuai standar apa enggak. Nah, siapa sih yang cocok menjadi QA? Biasanya orang-orang yang melamar menjadi QA adalah lulusan informatika yang nggak jago-jago banget ngoding, bisa sedikit ngoding, tapi nggak passion jadi programmer, apalagi yang kurang jago dalam jaringan maupun desain. Maka QA menjadi pilihan yang tepat bagi mereka. Tapi nggak sedikit juga orang yang switch career dari programmer menjadi QA atau dari non-tech person, seperti misalnya dari orang jurusan bahasa Inggris, dari jurusan akuntansi, bisa menjadi QA. Nah, pada dasarnya semua orang punya kesempatan yang sama untuk menjadi QA jika dia memiliki skill dan pengalaman yang mumpuni ya. Jadi kalau kalian belum punya skill dan pengalaman tapi ngotot jadi QA, ya kalau keberuntungan kalian besar, bisa saja kalian diterima menjadi QA di sana. Nah, posisi QA ini cocok bagi siapa sih? Posisi QA ini cocok bagi kalian yang suka mencari-cari kesalahan dan kelemahan sebuah produk, hobi ngeritik sebuah produk. Gatel banget rasanya pas nemu bug di sebuah website atau aplikasi gitu ya, pengen rasanya kayak laporin banget ke devnya, aduh deh, ini kok gini banget ya, kok ada bug gini ya, pengen laporin nih gitu. Nah, kalian nih udah cocok banget bekerja sebagai QA. Kalau kalian sebagai customer biasa, kalian kritik atau cuman kirim email untuk report ke developer, ya mungkin kritikan kalian atau keluhan kalian akan didengar, tapi kalian tidak bisa nge-push langsung ke developernya. Nah, tapi kalau teman-teman jadi QA, teman-teman bisa push nih report kalian. Misalnya kalian nemu bug, kalian report ke dev, ayo dong ini dikerjakan, diperbaiki biar lebih baik lagi, misalnya di versi yang sekarang atau versi selanjutnya gitu. Nah, kalian bisa nge-push ini ke developer. Jadi buat kalian yang suka cari-cari kesalahan orang, khususnya kesalahan programmer, yang suka kritik dan lapor bug aplikasi, yuk belajar menjadi QA dan coba deh lamar menjadi QA. Suara Anda pasti akan didengar. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.